Mas Tony dulu lah ya karena dia udah lama diantah berantah tidak pernah kenal. Hari ini saya pengen dengar dia cerita tentang satu lagu aja, nggak usah panjang-panjang. Yang jelas bukan dangdut ya, itu aja. Pokoknya jangan dangdut aja. Mungkin silahkan Mas Tony. Oke, dahsyat banget nih kesaksian dari Ko Ican nih kan, membangun kita terus, memotivasi kita terus. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan tuh, kita tuh belajar dan kita mau. Jadi kita boleh jadi anak Tuhan yang semakin hari semakin dipulihkan. Kalau ini sih saya mau bagikan cerita bagaimana saya tuh benar-benar menemukan Tuhan itu menjadi sahabat saya. Jadi ceritanya dulu ketika saya dari kota saya dilahirkan, saya ke Lubuk Linggau. Di sini saya menetapkan hati saya berangkat ke sini menetapkan hati saya bahwa saya harus lebih lagi dalam ikut dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi di balik itu ketika saya sudah menetapkan, banyak hal-hal yang terjadi, banyak sesuatu yang terjadi yang di luar dugaan saya. Salah satunya teman-teman saya yang dahulu bersama dengan saya, teman-teman karib saya, semua tuh udah jauhin saya. Mereka tuh merasa bahwa kita tuh gak seiman lagi. Gak sejalan gitu ya? Gak sejalan lagi. Kita tuh udah gak enak gitu, jalan lagi gitu kan. Nah di situ saya juga mulai terpukul. Yang awalnya saya memiliki banyak sahabat, saya memiliki kenalan dekat gitu. Sampai akhirnya ketika saya menetapkan hati untuk lebih sungguh-sungguh lagi ke Tuhan, sahabat-sahabat saya meninggalkan saya. Terus posisinya ketika saya sampai di kota ini, saya orang baru dan belum punya banyak kenalan. Terus saya datang ke gereja ini juga, ke tempat ibadah gitu kan. Itu juga saya sebagai orang baru yang belum punya sahabat yang bisa untuk saya ceritain nih masalah saya gini gitu kan. Saya tuh ikut Tuhan tuh pengennya kayak gini gitu. Belum bisa, sampai satu saat tuh saya diingatkan sama Tuhan. Saya tuh diingatkan sama Tuhan bahwa aku tuh sahabat sejati, seperti itu. Kalau kamu cari sahabat di dunia ini bakal ngecewain semua gitu. Kalau mau cari sahabat yang sejati, datang sama aku pulihkan dulu hatimu, bahwa pandanganmu tentang semua yang terjadi ini salah, seperti itu. Ternyata benar, waktu itu perasaan saya itu salah. Perasaan saya itu belum dipulihkan sama Tuhan. Saya tuh hanya memandang ketika saya mau ikut Tuhan tuh mau enak gitu. Ketika saya mau ikut Tuhan tuh saya punya banyak teman, saya punya banyak teman, bisa diajak curhat, bisa diajak main gitu kan. Tapi kan kenyataannya kan beda seperti itu. Ketika Tuhan sudah mulai pulihkan hati saya, ketika Tuhan sudah memberikan damai sejahtera di hati saya bisa berdamai dengan hati saya sendiri. Di situ saya mulai terbuka bahwa saya yang harus membuka hati saya untuk menjadi sahabat bagi setiap orang yang bertemu dengan saya. Nah, dari situ saya mulai mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ketika saya ada masalah, saya datang sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Ketika saya jatuh lagi, saya berusaha bertemu dengan Tuhan, saya menceritakan apa yang menjadi masalah saya, dan situ Tuhan berikan kekuatan. Sampai sekarang ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang lama, ketika mereka berkata, wah Ton, aku gak bisa berteman sama kamu lagi gitu kan. Kita udah gak enak lagi, ya gak apa-apa. Kalian boleh gak senang sama saya, kalian boleh gak suka sama saya, tapi saya tetap peduli sama kalian.
saya tetap ingin mendoakan kalian gitu. Bahkan saya menanamkan di hati saya harus menjadi contoh yang baik. Jadi pengikutan saya kepada Tuhan tuh untuk menjadikan saya lebih baik dan saya menjadi contoh. Ada satu pujian yang sangat-sangat menguatkan saya. Pujian ini berkata bahwa Tuhan tuh kekuatanku, Tuhan tuh perlindungan. Jadi melo banget ya saya cerita. Oh nggak apa-apa, biasa. Kalian jadi diam semua gitu. Boleh lah. Kami terharu kami. Tapi puji Tuhan banget. Kalau saya ada sampai sekarang, ada sampai hari ini, saya tuh berusaha, saya tuh mau belajar. Saya tuh mau menjadi sahabat buat teman-teman, anak-anak youth, anak-anak muda dimanapun berada. Saya tuh belajar bagaimana saya tuh bisa menemukan orang-orang yang sendiri, orang-orang yang sedih, merasa gak ada teman. Saya tuh rindu menemukan itu. Jadi supaya apa yang terjadi sama saya itu gak terjadi sama mereka. Saya bisa kasih tahu bahwa Tuhan tuh selalu ada sama kita. Ketika kita buka hati, Tuhan pulihkan hati kita, maka disitulah hidup kita akan berubah. Ketika kita sudah berdamai sama hati kita, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Satu pujian yang boleh teman-teman bantu untuk menyanyikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jadi itu sedikit cerita saya. Saya harap sih apa yang saya ceritakan ini boleh menjadi kekuatan buat teman-teman lain di luar sana, buat teman-teman youth di luar sana, bahwa ketika kalian membuka hati kalian kepada Tuhan, hati kalian dipulihkan. Kalian akan merasakan dan kalian akan mengerti bahwa Yesus adalah sahabat sejati kalian. Dia merasakan apa yang kalian rasakan. Dia mengerti apa yang kalian butuhkan. Karena dia adalah Allah yang setia. Ya semoga cerita ini boleh menjadi berkat. Cerita ini boleh jadi sesuatu lah untuk kalian, walaupun mungkin kalimatnya belum baik, tapi biarlah itu memberkati. Amin. Amin, amin. Ya. Ya, oke. Kalau saya mau bilang gini sih, dari cerita Mas Tony baru